Kalau kita mau mengalami perubahan hidup dengan karakter Kristus, yang pertama bersatu dalam kasih, yang kedua saudara miliki pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Pikiran dan perasaan Yesus kalau ada dalam diri kita, berarti kita sudah memiliki karakter Kristus. Untuk itu kita harus menaklukkan pikiran kita. Jangan sampai keegoisan kita, pikiran negatif, perasaan yang mudah tersinggung misalnya, itu menguasai kita. Saudaraku, tapi kita harus dikuasai oleh pikiran dan kita harus dikuasai oleh perasaan yang ada pada Yesus. Caranya gimana Pak? Saudaraku, caranya mendekat kepada Yesus. Kalau saudara akrab dengan Yesus, saudara akan menjadi sama seperti Yesus. Saudara-saudara sekalian, dalam pergaulan kita tiap hari, kalau saya sering ngobrol dengan gembala senior secara intens, mungkin dalam satu tempat bersama dengan hamba-hamba Tuhan. Saudara-saudara sekalian, kita akan mirip dengan beliau. Kosakata yang keluar juga adalah kosakata yang mirip dengan beliau. Kenapa? Karena itu mempengaruhi. Tapi coba kemudian kita bergaul dengan orang-orang yang gak benar. Kosakata kita juga adalah gak benar, saudara. Makanya kalau saudara bergaul dengan hamba Tuhan, jangan heran ya nanti kalau kemudian tahun depan saudara juga mau jadi pendeta gitu loh. Iya kan? Ya. Kenapa? Karena kekudusan itu mempengaruhi saudara. Banyak orang berkata kemudian pergaulan buruk. Alkitab bilang juga pergaulan yang baik bisa dirusak oleh pergaulan yang buruk atau pergaulan yang buruk mempengaruhi kebiasaan yang baik. Tapi baiklah saudaraku, kita juga bisa berkata bahwa kekudusan itu punya kuasa untuk menular. Yang setuju katakan amin. Kekudusan itu punya kuasa mempengaruhi. Saudara, jangan sampai kita kalah. Makanya miliki pikiran Kristus, miliki perasaan Kristus supaya apa? Supaya hidup kita menginspirasi dunia, menginspirasi orang lain. Jangan sampai kosakata kita, bahasa kita, WA kita, status kita, inspirasinya dari dunia, bukan dari dalam Alkitab. Padahal Alkitab itu sumber dari segala sumber hikmat Allah. Saudara, kekudusan itu punya kuasa untuk mempengaruhi. Mengapa kita takut bergaul dengan orang-orang yang gak benar? Pak, karena saya belum kuat. Oke, kalau begitu mari kita rubah diri kita. Miliki kebersamaan dalam kasih. Miliki pikiran dan perasaan Kristus. Saya percaya ada kuasa Roh Kudus dari dalam saudara. Yang itu akan keluar mempengaruhi lingkungan saudara. Lingkungan yang kacau akan jadi baik. Oleh karena apa? Oleh karena perbuatan-perbuatan kita juga yang memuliakan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, kalau kita mempelajari ayat ini saudaraku, ada satu frase yang luar biasa. Di mana menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Berarti kita belajar bukan hanya meneladani Yesus, tapi kita memiliki disiplin rohani yang sungguh-sungguh. Untuk menaklukkan pikiran kita ini ke dalam pikiran Kristus. Ada begitu banyak orang pikirannya kacau. Gak bisa tidur. Lelah, capek, bingung. Cari hiburan kemana-mana pikirannya tetap kacau balau. Mengapa pikiran kacau balau? Karena yang dipikirkan adalah pikiran manusia. Bukan pikiran Kristus. Perasaannya selalu cemas, selalu khawatir, selalu takut, selalu gelisah, merasa tidak mampu, merasa tidak layak. Perasaannya teraniaya dan mungkin itu sudah bertahun-tahun terjadi. Mengapa perasaan itu tetap ada? Karena tidak pernah memakai pikiran dan perasaan Kristus. Ayat yang ke-6 dikatakan yang walaupun dalam rupa Allah. Saudara tahu apa artinya rupa Allah? Soal rupa Allah itu memakai istilah morpeteu. Ya, saya percaya jemaat gereja BES ini gak asing dengan istilah-istilah gereja. Ya. Jadi ketika saya ngomong morpeteu itu artinya serupa dengan Allah. Maksudnya begini, yang walaupun dalam rupa Allah, jadi Yesus saudara, sebelum dia turun berinkarnasi menjadi manusia ke dunia, dia itu adalah Allah. Kata rupa Allah itu artinya sama dengan Allah. Rupa Allah itu berarti wujudnya adalah Allah. Dan luar biasanya
penggunaan kata morpe, saudara itu berarti rupa yang tidak pernah berubah. Kalau rupa yang bisa berubah itu ada kata yang lain. Tapi khusus untuk kata morpeteu, saudara kata morpe itu adalah rupa yang tak pernah bisa berubah selama-lamanya. Sehingga pada waktu Yesus sebelum inkarnasi, dia adalah firman, dia adalah Allah. Dan pada waktu dia turun ke dunia, dia juga tetap adalah Allah. Saudara-saudara sekalian, saya mau menceritakan 2 anekdot. Anekdot ini tidak tahu lucu atau tidak, saudara boleh tertawa atau tidak. Pokoknya saya mau ceritakan, saya mau menggambarkan saudara, orang-orang yang gak ngerti Yesus. Di luar sana begitu banyak orang gak kenal Tuhan, mereka ngomong sembarangan tentang Tuhan Yesus. Bagi saya, mereka itu sama seperti cerita lucu yang akan saya ceritakan sekarang ini. Yang mungkin juga gak lucu bagi saudara, tapi tidak apa-apa. Suatu kali saudara, ada seorang nenek. Sudah ketawa ya kan, ini berarti lucu ini. Belum mulai loh ya kan. Jangan GR Pak Daud ya kan, lanjutkan aja. Saudaraku, ada seorang nenek saudaraku, suatu kali nenek ini sedang menyapu di halaman rumahnya. Dia menyapu dalam rumahnya, dia sibuk nyapu. Kemudian cucunya datang, nenek, kenapa kok nenek sore-sore menyapu di halaman? Iya cucu, nenek tadi ada jahit tapi kemudian jarumnya jatuh. Waduh ya, cucunya juga kemudian sibuk cari jarum di halaman, dicari semuanya, ikut disapu sana, sapu sini. Nenek, sebenarnya ini jarum ini jatuh di mana? Nenek bilang, cucu, ini jarum jatuhnya di ruang tamu. Cuma di ruang tamu gelap, makanya sekarang nenek cari di halaman yang terang. Karena di ruang tamu gelap, makanya sekarang nenek cari di halaman sini. Cerita yang kedua. Suatu kali ada seorang kakek. Kakek ini sedang nonton TV di acara malam Natal. Ketika dia nonton TV dia kaget. Karena di malam Natal siaran televisi di acara Natal itu semuanya film horor. Waduh, sampai masa Natal-Natal nonton film horor. Dia panggil cucunya, cucu. Coba kamu lihat itu antena televisi itu menghadap kemana. Cucunya keluar. Kakek, itu antena televisi menghadap ke kuburan. Makanya filmnya horor semua. Nah cucu kalau gitu alihkan itu antena menghadap ke gereja. Supaya televisi kita ada puji-pujian. Saudaraku nyambung dah itu. Gak ada hubungannya. Sehingga saudaraku kalau orang mau mengerti Yesus. Harus belajar dari Alkitab, bukan belajar di luar Alkitab. Kalau jarumnya nenek jatuhnya di ruang tamu, nyarinya ya di ruang tamu. Gak ada hubungan antena menghadap kemana dengan siaran televisi, karena itu punya sinyal sendiri, jalur sendiri. Sehingga saudaraku orang yang mengatakan Yesus bukan Tuhan, bagi saya adalah seorang nenek dan seorang kakek yang gak mengerti apa-apa seperti di anekdot tadi. Saudaraku, morpeteu menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah. Dia adalah Allah yang maha kuasa. Dari awal dia maha kuasa. Ketika dia menciptakan langit dan bumi, dia berkata, jadilah terang, maka terang jadi. Ketika Yesus ada di bumi, dia berkata, saudaraku, jadilah engkau tahir, jadi tahir. Ketika dia, saudaraku, pada awalnya sang firman, pencipta langit dan bumi, firman berkata, jadilah terang, terang jadi. Ketika firman itu jadi manusia, diam di antara kita yang kita kenal namanya Yesus. Saudaraku, Tuhan Yesus kalau mau menyembuhkan orang, dia tidak berdoa memohon kepada siapa, tidak. Dia langsung berkata, dia berkata kepada badai, kepada topan, dia berkata, diam tenanglah. Saudaraku, diam dan tenang. Saudaraku, betapa kuasa itu luar biasa bagi kita. Namun saudara-saudara sekalian, di ayat yang ke-6 kita terkejut. Kedahsyatan kuasa, keunggulan kuasa, keistimewaan surga yang ada dalam diri Yesus. Ketika ada di muka bumi, saudaraku semua ditanggalkan, dikosongkan. Dan dia mengambil rupa seorang hamba. Saudara sekalian dikatakan dia bahkan
menjadi orang yang paling hina di tengah-tengah dunia ini. Saudaraku, mengapa demikian? Karena dia mau menyelamatkan kita. Saudara, Tuhan Yesus punya segalanya. Dia punya kekayaan, kehormatan, hikmat, kuasa. Tapi pada waktu dia di dunia, mengapa dia diolok, dicaci maki, dia diam aja? Mengapa kemudian dia menerima semua perlakuan manusia kepada dia? Saudaraku, tujuannya adalah supaya saya dan saudara bisa selamat masuk dalam kerajaan surga. Yang setuju katakan amin. Mengapa saudaraku Tuhan Yesus diam saja pada waktu disalib dan dia tidak mau turun ketika dia disalibkan? Tujuannya adalah supaya saya dan saudara diselamatkan. Hari ini saudara, sebenarnya Tuhan punya kemampuan untuk melakukan sesuatu. Tapi dia memilih untuk merendahkan dirinya. Dia memilih untuk merendahkan dirinya, mengosongkan dirinya. Sehingga saudaraku dia berkata, ampunilah ya Bapa, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Dia ngomong demikian. Bagaimana dengan saya dan saudara? Kalau kita memiliki pikiran Kristus kepada orang yang menyakiti kita, kita berkata, ya udahlah, enggak apa-apa. Memang dia enggak ngerti kok. Dia Kristen anak-anak kok, enggak apa-apa, biar aja. Kalau kita punya perasaan Yesus, ketika ada orang menyinggung kita, menyakiti kita, mengkhianati kita, kita berkata enggak apa-apa lah. Aku belajar sabar, aku harus kuat. Aku yang dewasa, aku yang harus lebih bijaksana. Biarkan aja, mereka itu masih anak-anak kok. Itu pikiran Kristus. Tapi kalau pikiran manusia, oh tunggu ya. Kamu pikir saya enggak bisa mematikan bisnismu. Aku ini punya modal besar, aku punya kekuatan super, aku punya koneksi sana sini. Tunggu aja, sebentar lagi kamu akan kuhancurkan. Itu pikiran manusia. Tapi kalau orang memiliki pikiran Kristus, saudara, dia mau melakukan sesuatu supaya apa? Supaya orang lain selamat. Karena Yesus meninggalkan kealahannya, mengosongkan kealahannya, menyembunyikan kealahannya, dan mengambil rupa manusia untuk apa? Supaya saya dan saudara selamat. Hari ini saudara, kalau kita memiliki pikiran Kristus, memiliki perasaan Kristus, ketika melihat teman kita susah, kita juga susah. Perasaan Kristus adalah kita mau berkorban. Kita rela melakukan sesuatu supaya orang lain diselamatkan. Yang ketiga, merendahkan diri dan taat. Di ayat 8 saudaraku. Filipi 2 ayat 8 dikatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat. Saudara garis bawahi kata merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Kalau saudara ingin mengalami perubahan hidup di dalam kehidupan kita, yang pertama mari kita bersatu dalam kasih. Yang kedua saudara mari kita belajar memiliki pikiran dan perasaan Yesus. Dan yang ketiga saudara, mari kita belajar untuk merendahkan diri kita. Dan belajar untuk taat kepada Tuhan. Saudara-saudara sekalian, kalau kita hanya mengalah, mungkin itu adalah ciri orang rendah hati, mengalah. Tapi kemudian ketika kita melakukan sesuatu, mengasihi musuh, memberi kepada orang yang menyakiti kita, menolong orang yang padahal dia sudah berbuat curang kepada kita, itu berarti ketaatan karena itu perintah Tuhan. Mengampuni, melupakan, gak tegur sapa, ngilang begitu. Aku gak sakit hati tapi ngilang, oke lah. Mungkin itu rendah hati juga. Tapi ketika kita saudara mau mengasihi musuh, kita berkorban. Saudara, itu berarti kita memiliki ketaatan untuk melakukan perintah-perintah Tuhan. Saudara, dalam Filipi pasal 2 ayat 9, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Saya percaya ayat ini saudaraku pada akhir zaman akan digenapi. Dan tak lama lagi ayat ini akan digenapi. Bahwa setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Tapi tahukah saudara bahwa ayat ini bisa terjadi hari ini? Ketika apa?
ketika kita rendah hati, merendahkan diri dan taat, berapa banyak orang, saudaraku, menjadi percaya Yesus lewat kehidupan orang-orang Kristen yang baik dan memuliakan Tuhan. Kenapa kamu percaya Yesus? Oh, saya percaya Yesus karena saya melihat kesaksian hidup orang ini. Saudaraku, menjadi berkat. Tapi berapa banyak juga, saudaraku, ada orang Kristen yang imannya lemah, kemudian meninggalkan Tuhan Yesus, meninggalkan iman Kristen. Gara-gara apa? Gara-gara tersandung dengan karakter orang Kristen yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Orang Kristen yang tidak dewasa bisa menjadi batu sandungan oleh orang yang lain, sehingga orang lain bisa meninggalkan Tuhan. Lah, aku ditipu sama orang Kristen ya Pak. Masa aku percaya lagi sama orang Kristen, kan gitu. Lebih baik kan aku berkawan dengan orang lain itu yang gak Kristen Pak. Dia itu lebih baik. Lah, itu orang yang Kristen itu Pak, pakai nama pelayanan, menguras harta saya Pak. Akhirnya aku menjadi kecewa dan mundur. Sehingga firman ini gak digenapi. Tapi kalau kita, saudaraku, mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita memiliki ketaatan kepada Tuhan, saya percaya itu akan menginspirasi orang lain. Orang lain akan melihat, saudara, Kristus di dalam diri kita. Orang lain akan melihat, saudara, bagaimana kehidupan kita yang baik, yang memuliakan Tuhan. Sehingga cahaya Kristus bersinar dalam kehidupan kita. Sehingga orang-orang yang melihat kehidupan kita, mereka bisa terinspirasi. Mereka bisa berubah. Mereka bisa mengenal Yesus Sang Juru Selamat. Lewat apa? Lewat kesaksian kehidupan kita. Sehingga satu jiwa bertekuk lutut menyebut nama Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saudara-saudara sekalian, siapa yang mengangkat kita sampai tinggi? Tuhan. Kapan datangnya promosi dalam kehidupan kita? Saya percaya tidak lama lagi akan terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Tuhan akan meninggikan kita kalau kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Seperti sebuah pegas. Ketika pegas ditekan, semakin ditekan, kelihatannya pegas itu gak ada apa-apanya. Berada di posisi paling bawah. Tapi coba kemudian lepas pegas itu, dia akan melenting tinggi. Pada waktu busur panah ditarik ke belakang, sepertinya mundur ke belakang. Tetapi berapa banyak energi yang tersimpan di dalam busur itu, yang kemudian anak panah bisa melesat jauh. Hari ini saudara sekalian, kalau sepertinya kehidupan kita seolah-olah mundur, ada sesuatu yang menekan kita, ada sesuatu yang berat yang kita hadapi, tenang. Tetap percaya kepada Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan. Nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Kalau saudara taat kepada firman Tuhan, maka Tuhan akan mengangkat kita tinggi-tinggi. Haleluya. Saudara percaya dengan firman Tuhan ini? Saudara, perubahan hidup kita, perubahan diri kita, kehidupan kita dimulai dari apa? Dari karakter Kristus. Mulai dengan memiliki kasih dalam kebersamaan. Hidup bersama di dalam kasih. Yang kedua, saudara, belajar untuk memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Dan yang ketiga, saudaraku, belajarlah untuk merendahkan hati. Ketika kita merendahkan hati kita dengan sungguh-sungguh, saya percaya Tuhan yang akan mengangkat kita. Tuhan menentang orang yang sombong dan congkak, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Amin, amin, amin. Puji Tuhan.